Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, ibu nyai, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pagi hari ini, wabil khusus jajaran takmir pembina Masjid Yayasan Raudhatul Falah yang saya hormati dan saya muliakan, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana pagi hari ini walaupun cuaca dingin karena hujan, tapi tidak mengendorkan semangat kita umat Islam, jemaah Masjid Raudhatul Falah ini untuk hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan sejenak mengikuti kuliah subuh yang dilaksanakan oleh jajaran takmir masjid pada setiap hari Ahad. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini yang diwarnai dengan cuaca yang cukup sejuk dan dingin senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu fil bardati khairun minad dunya wa ma fiha." Yang artinya umat Islam yang melaksanakan ibadah, apalagi ibadah salat dalam cuaca yang dingin dan sejuk, baik karena hujan maupun karena salju, maka pahala, kata Rasulullah, yang akan diberikan oleh Allah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kehadiran kita bersama pagi hari ini dijanjikan oleh Allah, kita lebih kaya dari mereka yang kaya, yang asetnya bertriliun, karena kita dijanjikan oleh Allah akan diberikan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pagi hari ini akan saya lanjutkan janji saya bulan yang lalu akan meneruskan materi kajian kuliah subuh tentang 6 hal yang dianggap aneh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 3 sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, sekarang tinggal yang 4, 5 dan 6. Apa yang 4? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ra'atun muslimatun sholihatun fi yadi rajulin zalimin fasikin.
Apabila di dunia ini ada wanita yang soleh, wanita yang baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, kemudian imannya baik, tapi justru jatuh di pangkuan seorang laki-laki, jatuh di suami yang tidak baik, yang fasik, zalim, apalagi syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Kata Rasulullah, apabila ada wanita muslimah, sholihah, ahli ibadah, masya Allah berjilbab, lalu mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, mendapatkan suami yang tidak beriman kepada Allah, mendapatkan suami yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mau sholat dilarang, istrinya mau ke masjid dilarang, istrinya mau baca Al-Quran dilarang. Akhirnya apa yang terjadi? Ini banyak sekali peristiwa semacam ini banyak di pengadilan agama, di mana antara suami dan istri mengajukan perceraian karena tidak sekufu, tidak sama, cara ibadahnya tidak sama, cara akhlaknya tidak sama, berimannya tidak sama. Ini hati-hati. Kenapa? Karena kita ketika mau menerima seorang mantu itu terlalu berorientasi memikirkan calon suaminya sudah punya pekerjaan apa, berapa gajinya, rumahnya di mana, kendaraannya apa. Tidak pernah dipikirkan agamanya. Akhirnya yang terjadi demikian, Pak. Ketika punya anak, anaknya 3, yang 2 ikut ibunya, yang 1 ikut suaminya. Ini masih mendingan. Tapi kadang-kadang istrinya ikut agama daripada suaminya. Saya tanya, Bu, dulu panjenengan kan berjilbab, nggih. Dulu panjenengan kan sholat, nggih. Dulu panjenengan kan ngaji, nggih. Kenapa sekarang tidak ngaji, tidak berjilbab, tidak ke masjid? Karena suami, Mbak. Karena suami Ustaz, suami saya melarang saya berjilbab, suami saya melarang untuk baca Al-Quran, suami saya melarang untuk ke masjid. Inilah yang terjadi, pengorbanan agama gara-gara berbeda agama. Oleh karena itu kata Rasulullah, sesungguhnya apabila umat Islam memilih pasangan suami atau istri karena memilih agamanya, itulah yang terbaik. Tidak akan rugi dunia dan akhirat. Kalau ada orang berkeluarga memilih karena cantiknya, memilih karena tampaknya, percayalah kata Rasul, itu tidak akan lama. Orang tampan tidak akan lama, orang cantik tidak akan selamanya. Oleh karena itu, apabila kita mencari pasangan suami istri memilih karena faktor agama, itulah yang terbaik dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada Pak zaman dulu? Zaman dulu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa daraballahu alladziina amanu imra'ata fir'aun. Zaman dulu ada wanita yang solihah, muslimah bernama Siti Asia. Siti Asia ini hidup di zamannya Raja Fir'aun. Tapi akhirnya dia dinikahi oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam. Setiap orang yang tidak ikut peraturannya dia pasti dibunuh. Orang yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan pasti dibunuh. Tapi dia punya istri, seorang wanita yang beriman kepada Allah bernama Asia. Kenapa bisa punya istri yang namanya Asia ini? Orang tuanya disandra. Jadi orang tuanya Asia ini disandra, akan dibunuh kalau tidak mau menjadi istrinya Raja Fir'aun. Akhirnya Siti Asia ini rela bersedia menjadi istri daripada Raja Fir'aun. Tapi Siti Asia ikut suaminya agamanya? Tidak ibu. Kenapa? Siti Asia mempunyai bekal iman yang cukup kuat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah memberikan contoh kepada wanita yang beriman kepada Allah, yaitu Siti Asia, istrinya Fir'aun. Rabbi ij'alni
ya Allah tolong bangunkan untuk saya rumah yang indah di dalam surga. Selamatkan kami daripada perbuatan suami saya Fir'aun, dan selamatkan saya dari perbuatan orang-orang yang zalim kepada Allah. Nah itulah kata Rasulullah, kalau ada wanita yang baik, kalau ada wanita yang solehah lalu jatuh kepada pangkuan seorang laki-laki yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berdoa, mudah-mudahan keluarga kita tidak terjadi yang demikian, seorang wanita mendapatkan pasangan suami yang tidak soleh, yang tidak beriman, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Wahai ibu-ibu, wahai wanita muslimah, janganlah kalian menikah dengan seorang pria yang syirik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal abdul mu'minun, kata Allah, seorang laki-laki, seorang remaja yang sederhana, walaupun dia pekerjaannya tidak terlalu menghasilkan uang yang banyak, rupanya tidak terlalu tampan, jauh lebih baik daripada pria yang kaya raya tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 11, dijelaskan oleh Allah, jangan sekali-kali wanita menikahi seorang laki-laki atau dinikahi seorang laki-laki yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, sebaliknya, janganlah seorang pria itu menikahi seorang perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk hadisnya bahwa warajulun salihun muslimun fi yadim ra'atin radiyatin, yang artinya apabila ada seorang laki-laki yang soleh, ahli ibadah, beriman kepada Allah, tapi jatuh di pangkuan wanita yang tidak beriman kepada Allah, justru merupakan sesuatu yang aneh, justru merupakan hal yang asing. Apa ada istrinya Nabi Lut, istrinya tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh, istrinya tidak beriman kepada Allah. Siapa istrinya Nabi Lut? Namanya Walimah. Jadi istri Nabi Lut itu namanya Walimah, istri Nabi Nuh namanya Walijah. Kedua-duanya tidak beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lut. Allah itu memberikan contoh dalam Al-Quran, ada seorang suami Nabi, istrinya tidak beriman kepada Allah. Nabi Lut, istrinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada suaminya. Nabi Nuh juga sama, istrinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada suaminya. Akhirnya apa? Wa qilat hulan nar ma'adzakilin. Besok di akhirat, istri daripada nabi-nabi yang tidak beriman tersebut, istrinya Nabi Lut yang bernama Walimah, istrinya Nabi Nuh yang bernama Walijah, qilat hulan nar ma'adzakilin. Besok di akhirat akan masuk ke dalam api neraka bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah suatu peringatan bagi kita umat Islam, jangan sampai kita punya anak laki-laki atau kita sendiri mencari calon istri yang sifatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita ikut tingkah laku perbuatan dari sang istri kita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam sebuah hadis dikatakan besok ada 4 wanita yang akan masuk surga lebih awal daripada yang lain.
Siapa 4 wanita tersebut? Yang pertama adalah Siti Maryam binti Imran. Siapa Siti Maryam itu, Pak? Siti Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu Siti Maryam namanya. Siti Maryam ini dikatakan imra'atun sholihatun, seorang wanita yang sangat soleh, sangat patuh, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takutnya kepada Allah sampai dia tidak pernah keluar rumah. Kenapa kalau keluar rumah? Takut maksiat. Akhirnya tidak menikah. Jadi Siti Maryam ini tidak menikah, takut suaminya dolim dan tidak membimbing ibadah kepadanya. Tapi akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk memberikan suntikan kepada Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya hamil lalu melahirkan seorang anak bayi bernama Isa ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa lahir tanpa ayah karena langsung disuntik oleh malaikat Jibril, perintah dari Allah ke dalam perut daripada Siti Maryam. Akhirnya lahirlah seorang bayi bernama Bernama Isa ibnu Maryam, yang sekarang dikenal dengan Nabi yang ke-20, Nabi yang ke-24. Jadi besok Siti Maryam ini masuk surga lebih awal di antara wanita-wanita di dunia ini. Yang kedua adalah Siti Asia. Siti Asia itu istrinya Fir'aun, tadi yang saya ceritakan itu. Jadi Siti Asia ini masuk surga walaupun dia berada di tekanan suaminya penguasa yang kafir, tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Siti Khadijah bin Khuwailid. Siapa? Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang kaya raya. Dari kayanya, aset 60% di kota Mekah itu adalah milik daripada Siti Khadijah. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, asetnya tidak semakin banyak, tidak semakin bertambah, tapi semakin habis. Kenapa? Karena dipakai, diberikan kepada Rasulullah sebagai modal perjuangan Islam bersama umat Islam dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini, Siti Khadijah ini, besok masuk surga lebih awal daripada wanita-wanita yang lain. Ini. Kemudian yang keempat adalah Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah itu? Yaitu putri daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Siti Fatimah, bukan Siti Aisyah. Siti Fatimah ialah putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau istri daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini masuk surga bersama 4 wanita, 4 Sri Kandi wanita yang besok di hari kiamat akan masuk surga lebih awal daripada wanita-wanita yang lain. Kenapa mereka masuk surga? Karena mereka adalah wanita teladan, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin, para jemaah yang hadir pada pagi hari ini, bahwa saya telah melanjutkan yaitu 4 dan 5 tentang orang yang dianggap asing, orang yang dianggap aneh oleh Rasulullah apabila ada wanita yang solehah lalu mendapatkan suami yang tidak soleh, yang tidak beribadah kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah yaitu apabila ada orang laki-laki baik, berakhlakul karimah, beriman kepada Allah, tapi mendapatkan istri yang tidak beribadah, mendapatkan istri yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu, yaitu besok nomor 6 saya akan lanjutkan, yaitu apabila ada seorang kiai, seorang ulama hadir di tengah-tengah masyarakat tapi fatwanya tidak diperhatikan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kesulitan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita dan cita-cita kita semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama menutup kegiatan kuliah subuh ini dengan membaca doa kafaratul majelis, yaitu doa pengampunan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.